Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini saya sudah masuk segmen 3, saya nggak mau basa-basi lagi sama Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini udah 8 tahun menjadi pemilah sampah. Berarti harusnya sudah bisa memberikan kita semua yang sedang menonton acara podcast TV Show tips dan trik gimana caranya biar sampah rumah tangga kita itu jauh lebih apa ya, saya nggak mau bilang jauh lebih bersih, tapi ya setidaknya gitu jauh lebih enak dipandang mata dan jauh lebih nggak bikin repot para bank sampah. Untuk bisa didaur ulang itu gimana sih Mbak, biar kitanya sendiri akhirnya bisa tergugah dan oh sebenarnya triknya tuh gini loh, jadi nanti otomatis kita sendiri tuh jadi disiplin gitu dengan membuang sampah yang benar. Oke, jadi yang pertama saya rasakan, biasanya kan kita mulai bergerak ketika kita mulai ada keresahan ya di dalam hati gitu. Keresahan itu bisa kita dapatkan dari berbagai alasan. Misalnya kita melihat menonton TV tentang permasalahan mikroplastik di laut, kita melihat berita tentang TPA di berbagai tempat sudah mulai penuh. Nah, jadi berangkatlah dari keresahan yang teman pemilah atau kita semua rasakan gitu. Jadi ketika kita sudah merasakan itu kita bisa beranjak dari level peduli ke level aksi. Jadi untuk sampai ke level aksi itu kan ada tahapnya ya Mbak ya. Pertama kita tahu dulu ada permasalahan sampah, tapi kita tuh misalnya belum peduli. Nah itu berarti kita masih di level 1. Terus nanti kita ketika sudah peduli itu sudah mulai nggak nyaman nih dengan kondisi seperti yang ada di luar kita, tapi kok kita tidak melakukan sesuatu, itu kita sudah mulai di level peduli. Nah, habis itu biasanya kita mulai aksi nih. Nah, aksi apa yang bisa kita mulai? Aksi yang mau kita mulai dulu, misalnya kita merasa bahwa, kok botol-botol sampo ini kan sebenarnya kita tahu ini bisa didaur ulang. Nah, dikumpulkan aja dulu botol semacam itu gitu di rumah. Dikumpulkanlah jenis-jenis yang sama. Nah, setelah itu misalnya kita juga tahu bahwa jenis kertas ini kan bisa didaur ulang, lalu kita kumpulkan dulu. Nah, dan nanti itu akan biasanya berkembang ke jenis-jenis yang lain. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin cara menyimpannya ya. Cara menyimpannya itu bisa kita pakai wadah yang ada saja di rumah. Bisa berupa plastik atau bisa berupa kardus atau wadah-wadah tempat sampah yang misalnya di rumah memang ada beberapa jenis gitu. Kita pakai yang ada dulu, jangan dibikin pusing dengan kita belum punya wadah, kita nggak ada kardus. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, cuman ada kantong plastik nggak apa-apa, pokoknya dimasukkan dulu. Yang penting terpilah dari sampah organik. Karena kunci terpilah itu adalah organiknya harus dilepaskan, organik dan residu sebenarnya. Organik dan residu itu harus dipisahkan dari sampah daur ulang. Kenapa? Karena begitu organik dan sampah organik itu tercampur, itu udah nggak ada kemungkinan lagi untuk bisa didaur ulang. Dan residu itu misalnya seperti tisu yang sudah kita pakai untuk lap-lap meja atau lap-lap kulit kita, itu kan sudah ada campuran zat-zat yang mungkin berbahaya untuk orang lain gitu. Jadi itulah sebenarnya sampah residu yang idealnya masuk ke TPA itu hanya sampah jenis residu, karena di luar jenis sampah residu itu bisa didaur ulang. Nah, ketika itu sudah dipilah dalam satu kantong plastik, dulu saya memulainya juga satu kantong plastik besar gitu, saya masukkan aja di situ, saya bilas-bilas secukupnya, misalnya botol minuman atau kotak susu saya masukkan ke situ. Dan bahkan dulu saya setor ke bank sampah itu saya harus naik mobil, dan itu jauh sekali gitu, tapi karena saya tahu bahwa sampah ini akan berbahaya bagi lingkungan jika tidak terkelola dengan baik. Nah, dulu bank sampah masih sedikit, sekarang bank sampah sebenarnya sudah banyak sekali. Nah, jadi kalau yang ada di rumah dimanfaatkan, dimulai dengan apa yang membuat kita merasa bahwa ini bisa nih kita pilah, dimulai dari situ. Nah, supaya bisa konsisten, support keluarga atau orang di rumah itu memang penting. Jadi misalnya ada keluarga yang belum mau memilah atau masih mencampurkan sampah yang sudah kita pilah dengan sampah residu, itu bisa menjadi kendala memang. Nah, di sini memang kita perlu bersuara gitu. Kita perlu mengkomunikasikan tentang kenapa
kita memilah dan ini loh tempat-tempatnya di sini aja yang residu, yang selebihnya di sini, yang sisa dapur di sini, segitu aja. Maksudnya dimulai dengan sederhana. Oke. Nah setelah itu ya tadi sih dibersihkan supaya tidak menimbulkan bau. Nah ini kan tadi juga Mbak Nadia di segmen awal Mbak Nadia udah sempat cerita juga ke aku kalau misalnya Mbak Nadia tuh sampai membuat kompos sendiri, bener ya? Itu gimana Iya, mulainya sampai akhirnya ya udah deh sampah yang ini juga kayaknya aku bisa bikin kompos. Itu kan maksudnya ada effort lebih lagi gitu yang dilakukan sama Mbak Nadia. iya Mbak. Jadi itu berkembang Mbak. Itu tidak tiba-tiba sih. Kan awalnya saya memilah yang mudah dulu, yaitu saya memilah yang jenis sampah daur ulang, saya masukkan ke dalam kantong plastik. Terus kemudian setelah saya merasa sudah konsisten memilah dan sudah bisa cepat memilah, saya mulai beranjak ke sampah organik. Karena saya tahu sampah organik itu kalau di TPA juga bisa menimbulkan bahaya, yaitu ketika penguraian tidak sempurna, itu gas-gas metana akan terus membuat TPA menjadi semakin panas dan itu yang membuat meledak sebetulnya. Nah, maka dari itu saya mencoba mengompos. Oke, jadi di awal berarti, nah ini ngomongin tentang tadi awal mulanya sepengetahuan Mbak Nadia tuh bank sampah tuh nggak sebanyak sekarang gitu. Berarti kalau misalnya boleh diceritain lagi nih pengalaman pribadi 8 tahun yang lalu gitu, buang sampah bukan menyetor sampahnya itu berarti jarak dari rumah sampai ke bank sampah yang pertama kali diketahui sama Mbak Nadia tuh yang tadi sampai pakai mobil itu berapa jauh jaraknya dari rumah? Oh, itu dulu hampir 10 kilo Mbak. Wow. Tapi karena memang sudah ada niatan dan Iya, kemauan untuk tetap lebih peduli, beraksi untuk mencintai lingkungan untuk jauh lebih baik, tetap dilakukan ya, seperti itu. iya. Dan Mm-mm. saya bawanya kan pakai mobil, Heeh. ditaruh di bagasi. Dan sampai Heeh. sekarang saya juga masih seperti itu. Oh, Sampah-sampah orang itu saya bawa di mobil saya. Nah, itu tetap saya lakukan sih. Jadi maksudnya bagi orang yang merasa repot dan malas untuk masa sampah dimasukin mobil kan bau dan ini dan itu. eh, Kami sekarang karena bekerja sama dengan pihak pengolah sampah yang bisa pick up ke rumah, itu mm-mm. tidak perlu lagi dibawa di mobil gitu. Jadi Mm-mm. mereka bisa hubungi kami, nanti bisa di pick up ke rumah mereka. Oke. Nah, ini ngomongin lagi tentang komunitas pilah sampah. Tadi teman pemilah ini kalau misalnya yang tadi Mbak Nadia bilang gitu kan sekarang ini udah mulai bisa di pick up nih ke rumah masing-masing atau ke rumahnya Mbak Nadia aja misalnya di recycling point atau seperti apa sih Mbak sebenarnya? Bisa di rumah masing-masing. Oh, tapi kalau misalnya kayak gitu, itu berarti misalnya kayak aku harus mendaftarkan dulu atau seperti apa mekanismenya? Maksudnya kan ini saya yakin kayak saya pribadi aja gitu mendengar cerita ini saya langsung kayaknya oh iya ya kalau misalnya bisa ke rumah masing-masing, saya jadi butuh informasi lebih nih harus gimana dulu prosesnya untuk akhirnya mereka bisa ambil sampah di tempat saya. Em, Sederhana Mbak, Mm-mm. tinggal kirim DM ke Instagram kami, nanti akan kami berikan format untuk pick up. Nanti format pick up itu ada nama, kemudian alamat lengkap untuk pick up, nomor WA yang bisa dihubungi karena konfirmasinya akan melalui WA. Kemudian isi jenis sampahnya. Jenis sampahnya juga tidak terlalu rigid, hanya misalnya minyak jelantah berapa botol, sampah daur ulang itu di dalamnya misalnya kertas, beling, besi, itu juga nanti sudah kami tulis keterangannya berapa kardus atau berapa kantung. Terus ada sampah elektronik berapa kantong seperti itu. Nah ini tadi ngomongin tentang masalah pickup itu pasti kan ada biaya nggak sih yang harus kita yang namanya tukang sampah di rumah aja kan kita yang mengeluarkan biaya gitu. Kalau misalnya yang masalah ini sendiri biayanya tuh berapa ya Mbak? Biayanya sukarela Mbak, tidak ada Oh, patokan berapa gitu. Tidak oke. ada patokan berapanya, Itu cukup sukarela saja. ini dibayarnya itu per bulan atau memang per sekali pickup sampah atau gimana? Per sekali pick up sampah. Oh gitu. Tapi harinya itu memang sudah ditentukan atau seperti apa? Kalau untuk hari dijadwalkan sesuai rute ya. Jadi misalnya Mbak Oke. tinggal di Jakarta Selatan nih, Mm-mm. nanti akan digabungkan sama yang
pick up daerah Jakarta Selatan supaya efisiensi di transportasi, Mbak. Benar-benar. Gitu. Nanti makanya penjadwalannya akan dikonfirmasi biasanya H-1 untuk pick up. Gitu. Tapi biasanya sih nggak lama, biasanya maksimal seminggu itu udah bisa ke pick up. Dan itu kan maksudnya makanya kita perlu menyimpannya dengan baik gitu di rumah supaya tidak menimbulkan bau dan lain-lain. Oke, terakhir deh Mbak, ini sebelum kita nanti menuju ke segmen berikutnya, ada maksimal sampah yang ini nggak sih, misalnya kayak maksimal 5 kilo aja atau gimana gitu? Adanya minimal, Mbak, minimal menyerahkan 2 kardus berukuran mie instan yang berisi sampah daur ulang. Oh, jadi untuk maksimalnya nggak ada, tapi minimalnya 2 kardus ukuran mie instan yang berisi sampah-sampah daur ulang. Oke, kalau kayak gitu. Nanti di segmen terakhir kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi tentang komunitas pilah sampah ini ke depannya mau membuat seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.